A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Sahabat-sahabat Chef Andi yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 10 Juli 2021, Haflah Mubarakah di Saung Ibu Hajdi. Alhamdulillah kita sama-sama silaturahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertakan rahmat, ampunan, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin begitu yang mukadimah yang saya sampaikan. Nah, insyaallah ada kajian selanjutnya. Ustaz Andi bisa menyampaikan, insyaallah bermanfaat untuk Chef Andi, sahabat Chef Andi semua, insyaallah. Ya, lupa. lupa. Lanjut dulu berarti. Ini ganggu nggak nih? Ini apa? Kayak gini nih. Nah, apa? Biar aja kopi. Hand sanitizer tengah aja. Nah. Kita sifatnya bukan apa, kita ngaji bersama, artinya saling membagi ilmu, pengalaman masing-masing punya pengalaman ya. Atau Kang Satoni, Mas Eko, Muhammad Afgan Ustadz Afgan gitu ya. punya cerita tapi nggak kelihatan. Sini lagi, masuk sini itu masuk nggak frame kamera deh? Nggak. Masuk ya. Kelihatan nggak tuh ini? Lewat depan aja, masih kok. Kelihatan ya? Ini apa? Masuk dikit ya. Ya. Gak apa, nyender juga nggak apa-apa, Mas. Maksudnya, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Satoni, alhamdulillah sudah mengawali kajian Al-Hikam pada malam hari ini. Insyaallah kita bukan berlima, tuh 2, 3, 4, 5. Kita bukan berlima. Insyaallah malaikat menyaksikan kita dan hadir di majelis kita. Insyaallah malaikat itu hadir di majelis-majelis zikir, di majelis ta'lim, di majelis-majelis yang dimana di situ ada kajian tentang mengagungkan Allah dan menyanjung Rasulullah SAW. Insyaallah. Dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam tafsirnya seperti ini. Mas Eko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih apa saja, atau bisa dikatakan apa-apa yang di langit dan di bumi. Bertasbih, sabbaha lillah, bertasbih kepada Allah. Apa-apa yang di langit dan di bumi. Yang menarik di sini, Allah meletakkan huruf ma dalam rumus bahasa Arab. Huruf ma itu biasa digunakan untuk makhluk yang tidak berakal atau makhluk yang benda mati, benda-benda mati.
Tapi Allah memasukkan huruf ma dalam firman-Nya. Sabbaha lillahi ma, bukan man. Tapi ma. Kenapa? Bertasbih apa saja yang di langit dan bumi. Artinya apa? Tumbuhan bertasbih, angin bertasbih, bumi bertasbih, langit bertasbih, air bertasbih, Mang Sodikin. Semut bertasbih, binatang semuanya bertasbih. Rumput-rumput bertasbih. Manusia bertasbih, termasuk juga manusia di sana. Kenapa Allah tidak masukkan man? Kalau man itu dia mengkhususkan kepada makhluk Allah yang berakal saja, manusia. Man itu pertanyaan kalau dalam bahasa Arab itu kalau man itu pasti dia pertanyaannya kepada manusia atau hamba Allah yang berakal. Satane. Tapi kalau ma itu biasanya profesi. Gitu. Kata benda. Ma hadza? Apa ini? Bukan man hadza. Bukan siapa. Kalau man siapa? Kalau ma itu apa? Nah, di sini kalau tumbuh-tumbuhan saja bertasbih kepada Allah, seharusnya manusia yang berakal itu harus lebih pandai lagi untuk mengagungkan dan berzikir, mengagungkan nama-nama Allah. Seharusnya. Tapi kalau seandainya manusia tidak mau berzikir, tidak mau bertasbih kepada Allah, maka dia lebih rendah dari hewan, dari binatang. Seperti itu. Itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat As-Saff itu. Luar biasa, Mas Eko ya. Itu yang luar biasa. Sebelum kita masuk, ini sudah masuk Al-Hikam juga. Artinya apa? Dalam hati kita itu harus hadir Allah. Bagaimana gini? Jenderal Sudirman, dia itu paru-parunya sebelah. Tapi kenapa bisa mengalahkan semangatnya, bisa mengalahkan orang yang paru-parunya sempurna? Karena dia mempunyai Allah dalam hatinya. Dia, Jenderal Sudirman, tidak pernah lepas dari wudhu. Paru-parunya sebelah, tidak lepas dari wudhu dia. Walaupun sakit, nggak pernah ngeluh dia. Hai Allah, Allah, nggak pernah ngeluh. Jadi seperti itu. Dia bertempur, Jenderal Sudirman seperti itu. Ada sahabat Rasulullah apalagi ada yang dia sampai katanya tubuhnya itu 70 sayatan dan tusukan tombak panah setiap tubuhnya itu. Dan masih perang dia. Satu perang putus tangannya, pegang lagi, putus lagi, sampai dia syahid. Seperti itu. Itu apa? Tauhid itu. Kekuatan tauhid itu luar biasa. Iya, ada secerita nih. Cerita ada sahabat Rasulullah SAW besok mau nikah. Besok mau nikah ini tuh. Saya lupa ceritanya itu dia latihan memanah atau setelah perang. Ya tiba-tiba matanya buta satu, pecah. Yang besok mau nikah, mata buta kan? Datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mata saya ini buta, katanya. Saya besok mau nikah. Bisakah engkau menyembuhkan? Rasulullah tersenyum. Bisa, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, bahkan Rasulullah itu bisa menyembuhkan sampai dengan sempurna, kata Rasulullah. Tapi engkau tidak mendapatkan pahala sabar. Gitu. Kalau engkau ingin mendapatkan pahala sabar dan balasannya itu yang luar biasa dan Allah bersama dia, ya silahkan. Gitu, seperti ini. Tapi kalau besok mau menikah sempurna, bisa dikasih sempurna, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat apa? Biarin buta. Dia mau dapat pahala sabar tadi. Luar biasa kan? Luar biasa. Subhanallah. Masya Allah kan? Subhanallah, Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya kita baca. Rasulullah SAW bersabda, yustajab li ahadikum ma lam yu'ajjil fayaqul qad da'autu falam yustajab li pasti diterima doamu,
pasti diterima doamu itu selama tidak keburu, yaitu berkata aku telah berdoa dan tidak diterima. Jangan pernah kita berdoa, ya Allah, doa saya nggak diterima ini, gitu Mas Eko. Putus asa. Saya doa ini saya nggak terima. Saya ini pengen seandainya nih ya. Saya ini, contoh saya aja. Allah takdirkan, belum Allah kirimkan saya kehadiran buah hati. Ya. Saya berdoa, berusaha, ikhtiar sudah. Apakah saya bilang, ya Allah, kau belum beri, kenapa aku tidak diberikan? Enggak, saya enggak pernah suudzon kepada Allah. Saya tidak pernah suudzon kepada Allah. Saya tetap husnuzon. Karena siapa lagi Tuhan saya? Tuhan saya itu hanya Allah. Maka saya pernah berdiri, Mas Eko, pernah berdiri hujan-hujan saya. Ya Allah, dosa saya ini banyak ya Allah. Begitu. Dosa saya ini banyak sekali ya Allah. Dan ibadah saya ini belum sempurna ya Allah. Tapi Tuhan saya hanya Engkau ya Allah. Kata saya gitu. Kepada siapa lagi saya berpaling? Gak ada. Tuhan saya hanya Engkau ya Allah. Saya gitu Mas Eko. Saya kadang ya seperti itu. Saya nggak pernah. Saya alhamdulillah sama istri nggak pernah suuzon kepada Allah. Kami berdua berhusnuzon. Insya Allah Allah akan berikan sesuatu kepada kami. Suatu hari nanti Allah akan berikan sesuatu pada kami kebaikan. Insya Allah. Itu seperti itu Mas Tony, luar biasa. itu. Ini saya pengalaman pribadi aja ya, bukan pengalaman cerita yang lain. Nah, itu perjalanan dan ujian. Ya menurut saya, atau teguran juga bisa, itu saya lalui gitu. Dalam artian saya lalui udah berapa tahun ini. Nah, seperti itu Mas Eko, Bang Sodikin. Jadi jangan terburu-buru kita itu melangkahi. Mungkin doa kita bukan nggak terkabul, ditahan oleh Allah. Mungkin karena sifat-sifat kita. Iya, mungkin karena kelakuan kita. Mungkin Allah itu sayang sama kita, nggak mau nanti memberikan kepada kita tuh posisi kita belum siap. Dikompensasikan ke bentuk ijabah doa yang lain. Mungkin Allah akan meletakkan kepada pilihan yang lain. Allah mungkin lebih tahu, kamu cocoknya di sini. Ini saya siapkan di sini. Mungkin Allah ganti surga. Seperti itu kan? Allah ganti surga. Nggak ada doa seorang yang mukmin itu nggak ada yang nggak diterima oleh Allah. Insya Allah Allah terima. Iya. Apalagi kalau itu dengan keikhlasan yang matang. Mas Eko, ya Allah, kenapa saya ingin seandainya bangun rumah nggak jadi. Nggak ada uangnya, udah ikhtiar kemana-mana belum dapat. Bukan Allah nggak ngasih. Mungkin ketika kita punya rumah kita sombong. Ujian. Iya. Ketika kita punya rumah kita sombong. Bisa jadi kan? Belum siap menerima rumah yang segede itu. Tapi kita bersyukur. Iya. Bersyukur. Benar. Saya Mas Sodikin. Mas Sodikin, ya Allah berikan saya rumah 2 tingkat. Doa kayak gitu boleh? Boleh, silahkan. Boleh. Allah nggak melarang. Ya Allah saya pengen harta yang banyak. Boleh doa kayak gitu? Boleh, silahkan. Tapi kalau seandainya belum Allah berikan, bukan Allah nggak nerima doa, tapi memang kita belum siap untuk nerimanya gitu. Tidak ada kesabaran. Tapi doa para ulama yang memang dia sudah dekat sama Allah, berdoa untuk dunia itu malu dia. Doa untuk dunia itu malu. Tapi yang dia pinta itu bagaimana dia bisa dekat sama Allah. Itu para ulama-ulama, para sufi, para wali dulu. Dia mau terlalu hina minta dunia itu Mas Eko. Atau terlalu hina. Ya Allah berikan saya istri yang cantik, rumah banyak ya Allah, harta. Itu dunia sifatnya. Boleh. Tapi untuk para waliullah jarang doa kayak gitu. Enggak kelasnya, beda kelas itu, beda makomnya gitu. Seperti itu. Ditambah situasi seperti sekarang, Ustaz. Ya betul, pemerintah menyertakan untuk memperkuat imun. Tapi ada juga yang lupa. Iman dia lupa tingkatkan. Imun aja ya. Jadi otomatis menurut saya
iman itu ditingkatkan, imun itu otomatis akan ikut naik. Masih naik. Benar. Jadi masalah sekarang itu harus tauhid juga sedang dimainin ini. Permainan Covid ini permainan tauhid juga. Kalau tauhid kita lemah, maka imun kita turun juga. Tauhidan itu tingkat keimanan juga, Mas Eko. Tauhid kita lemah. Sudahlah kita dulu jarang ke masjid, ditambah kita dilarang ke masjid, sudah lupa akhirnya sama Allah. Iya. Orang-orang yang dulunya memang gak ke masjid, ditambah nggak boleh ke masjid, sudah lepas benar sama Tuhan itu. Lepas banget itu. Lepas sama Allah. Lepas sama Tuhan itu sama Allah. Jadi permainan Covid ini udah permainan tauhid juga. Kalau tauhid kita mateng, bagus, makin dekat kita sama Allah. Iya, walaupun dijauhkan, nggak bisa jauh namanya juga. Contoh gini, apa namanya darah daging lah bahasa kalau anak ya, darah daging nggak bisa dijauhin, walaupun masih kangen aja. Gitu, namanya sudah cinta, udah nggak bisa lagi dilepas. Kita dijauhin, namanya sudah cinta nggak bisa dilepas. Tapi kalau memang sudah nggak ada cinta, sudah dulunya sudah nggak kenal sama masjid, nggak kenal sama, akhirnya dijauhin juga dengan itu. Sudah, ditambah lagi dengan kita dimiskinkan dengan ekonomi seandainya kan, sudah ekonomi kan orang yang fakir itu dekat dengan kekufuran. Iya, orang yang miskin itu dekat dengan kufur. Kufur itu ya yang lupa sama akan nikmat-nikmat Allah dan lupa dengan perintah-perintah Allah. Gitu Mas Eko. Karena miskin. Karena miskin tadi. Tuh, lanjut ya. Jadi Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang berdoa melainkan pasti diterima Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampunkan sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa, atau untuk memutuskan hubungan famili. Abu Abbas Al-Marsi ketika sakit, datang seorang sambang kepadanya lalu berkata, kurang tahu yang sambang itu apa ya. Semoga Allah menyembuhkan kau. Afakallah. Abu Abbas tinggal diam, tidak menyambut kata-kata itu. Kemudian orang ini berkata pula, Allah yuafika. Maka dijawab oleh Abu Abbas, apakah kau kira saya tidak minta afiah kepada Allah? Sungguh saya telah meminta afiah, kesehatan dan penderitaanku itu termasuk afiah. Ketahuilah Rasulullah SAW minta afiah dan ia berkata, Rasulullah juga berdoa untuk minta kesehatan ya. Selalu bekas makanan ke Khaybar, bekas makanan Khaybar waktu perang Khaybar, waktu Rasulullah diracun ya. Itu terasa olehku, kata Rasulullah menyampaikan ya. Rasulullah menyampaikan ini. Selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku, kata Rasulullah. Kan Rasulullah ketika perang Khaybar itu diracun oleh seorang wanita Yahudi dengan makanan kambing, dibawa kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Qadarullah, dengan takdir Allah, Allah wahyukan, Allah izinkan untuk daging kambing atau sama tulang kambing itu berbicara. Bahwasannya aku telah diracun. Rasulullah memuntahkan itu, membuang itu. Dan para sahabat yang sudah makan ya Allah syahidkan mereka. Abu Bakar Siddiq minta afiah dan mati terkena racun, kan? Umar bin Khattab minta afiah dan mati terbunuh. Nah, jadi semua para sahabat itu meninggal itu. Orang-orang soleh itu banyaknya meninggalnya itu di penjara, diracun, dibunuh. Jangan heran kalau seandainya ada ulama di penjara, jangan heran. Ada para pendakwah itu diracun, dibunuh, jangan heran. Udah sunatullah. Apa namanya? Kalau seandainya udah siap berjuang di jalan Allah, udah siap menerima ini. Udah siap itu ya. Nih, Abu Bakar Siddiq minta afiah dan mati terkena racun. Umar bin Khattab minta afiah dan mati terbunuh. Utsman bin Affan juga minta afiah dan juga mati tertikam, dibunuh juga. Afiah kesehatan. Nah, berdoa minta kesehatan. Maka bila kau minta afiah kepada Allah, mintalah menurut apa yang ditentukan oleh Allah untukmu. Maka sebaik-baik seorang hamba ialah yang menyerah menurut kehendak Tuhannya. Dan nyerah tapi menurut kehendak Allah, bukan nyerah karena kita pasrah. Bukan pasrah karena kita. Dan mempercayai bahwa yang diberi Tuhan itulah yang terbaik baginya.
meskipun tidak cocok dengan kemauan hawa nafsunya. Ini terkadang kita itu menikmati sesuatu gini. Apa yang kita inginkan belum tentu Allah suka. Dan apa yang Allah suka gimana bahasanya yang pas ya? Bagus sama kita. Gimana? Apa yang kita inginkan belum tentu Allah suka. Tapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi apa yang kita inginkan belum tentu Allah suka, dan apa yang kita Tapi ya kalau Allah suka pasti terbang. Mantap itu. Maksudnya apa yang Pilihan kita Allah. lakukan belum tentu kita Seperti itu. Tapi kalau udah kehendak Allah, insya Allah baik. Kita minum dulu biar nggak Apalagi baik. kalau- Dari apalagi segala kalau yang kita terbaik minum, kita hanya menurut Allah. Betul, mantap. Lebih asik lagi itu. apalagi kita minum kesukaan sendiri-sendiri. Allah, tapi nggak kelihatan tuh kayak masanya. Sini, kasih lihat di kamera. Iya. Apalagi Apalagi kita mantap minum kesukaan tersendiri-sendiri. Allah Akbar. Kita lanjut lagi. Jadi gini, artinya di sini bahwasannya seperti menggambarkan lah ya, bahwasannya jangan pernah tidak meminta sesuatu yang baik, gitu. Walaupun ya hasilnya Allah takdirkan mungkin menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah itu jauh lebih baik, begitu. Gitu. Jangan heran kalau udah lihat sejarah-sejarah tuh Mas Eko, Nabi aja ada yang dibunuh. Nabi itu ada yang dibunuh. Terus itu para sahabat jelas tadi kan kisahnya. Terus itu Rasulullah saja diracun. Ya, apalagi orang-orang kayak kita lah. Tapi memang kalau orang-orang kita juga siapa yang mau milih gitu kan? Iya. Nggak ada gunanya kita. Dalam artian tuh nggak ada guna gini. Mau nikam juga mau apa nikam orang yang nggak ada ini kan? Tapi orang iya gitu. Tapi kan orang-orang yang memang berpengaruh gitu, yang memang akan menghancurkan apa namanya keinginan mereka, sudah itu dia babat habis gitu. Emang Sodikin berpengaruh nih. Berpengaruh ini Mas Sadikin. Berpengaruhnya pengen dikekalkan iman. Allah. Bukan dua. Allah. Jadi pengaruhnya Mas Sadikinya kepada Allah Subhanahu wa taala minta dikekalkan Iman dan Islam, Masya Allah. Kita lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ya, kalau nggak salah 62 ini, yang artinya, apakah yang selalu menerima doa orang terpaksa? Apakah yang selalu menerima doa orang terpaksa apabila berdoa minta kepadanya? Sebentar, saya akan memahami dulu ya. Kita lanjut dulu ke bawah ya. Apakah yang selalu menerima doa orang terpaksa apabila berdoa minta kepadanya? Keadaan terpaksa itu bila merasa tidak ada sesuatu yang diharapkan selain semata-mata karunia Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan perantara baik dari luar yang berupa benda atau dari dalam dirinya sendiri. Saya baca lagi. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu. Meskipun telah tertentu tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Nanti kita jelaskan ya. Saya bacain dulu ya. Kita nggak boleh lepas dari sini gitu. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui bilakah Allah akan menurunkan karunia rahmatnya, sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia mengira mungkin telah tiba saatnya, padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendaki. Maka bila tidak terjadi apa yang telah dikira-kira itu kehendaknya, maksudnya belum datang kehendaknya, tiada ragu terhadap kebenaran janji Allah. Sebagaimana yang terjadi dalam Sulhul Hudaybiyah. Nah, Sulhul Hudaybiyah ya. Ketika Rasulullah SAW menceritakan impiannya kepada sahabat, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat Mekah dan melaksanakan ibadah umroh dengan aman sejahtera. Yaitu mimpi Nabi SAW tersebut dalam surat Al-Fatih ayat 27. Sehingga ketika gagal tujuan umroh
karena ditolak oleh orang bangsa Quraisy dan terjadi penandatanganan perjanjian Sulhul Hudaybiyah yang oleh Umar dan sahabat-sahabat lainnya dianggap sangat mengecewakan. Maka ketika Umar radhiyallahu anhu mengajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Rasulullah SAW, aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Nah, ini diceritakan. Jadi Rasulullah pernah menceritakan mimpinya bahwasannya pada waktu yang dekat ini kita akan umroh ya, dengan waktu-waktunya yang pas. Ternyata tidak pas gitu ya. Makanya Rasulullah SAW ya menegaskan kepada para sahabat, aku ini hamba Allah gitu. Pertama itu artinya ya saya tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Ya hamba Allah, tetapi aku ini hamba Allah yang diutus ya, utusnya, dan tidak akan mengabaikan aku, dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Artinya mungkin hari ini gagal ya, bukan gagal bahasanya, Allah menunda, bukan gagal, Allah menunda ya, atau Allah menguji kesabaran para sahabat juga, seperti itu, dan menguji keyakinan para sahabat juga sampai mana, dan itu ada kan.